Bursa Pilkada Jakarta semakin ramai. Setelah nama Anies dan Ahok disebut-sebut sebagai calon kontestan, muncul pula nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Nama Kaesang muncul setelah foto dirinya bersama Budi Satrio Djiwandono beredar di media sosial. Di foto tersebut ditulis keduanya sebagai bakal calon pemimpin Jakarta 2024. Budi Satrio Djiwandono adalah keponakan Prabowo Subianto yang juga kader Gerindra dan anggota DPR RI. Saat Pilpres lalu, Budi Satrio Djiwandono merupakan komandan tim komunikasi TKN Prabowo Gibran. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut, poster Budi Satrio dan Kaesang muncul karena aspirasi masyarakat. Tapi soal keputusan resmi mengenai duet Budi dan Kaesang akan diumumkan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Terkait poster misalnya ada Pak Budi Djiwandono dengan Mas Kaesang, ya, saya pikir itu sebagai bentuk penyampaian adanya aspirasi masyarakat kepada kami. Ya. Adapun keputusan resmi nanti akan diumumkan Pak Dasko berdasarkan putusan Pak Prabowo pada saatnya. Banyak sekali aspirasi masyarakat Jakarta, ya, terutama masyarakat dari Jakarta Timur, daerah pemilihan saya, yang ingin mencalonkan Mas Budi Djiwandono sebagai Gubernur Jakarta periode mendatang. Di tengah ramai foto Budi Satrio dan Kaesang untuk Jakarta 2024, secara mengejutkan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan batas usia minimal pencalonan kepala daerah yang diajukan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana. Dalam putusannya, MA meminta KPU mencabut pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9 tahun 2020. Ketentuan tersebut mengatur syarat usia minimal bagi calon peserta pilkada. Sebelumnya pasal 4 ayat 1 PKPU menyatakan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon. Setelah permohonan uji materi dikabulkan MA, maka bunyi pasal 4 PKPU nomor 9 tahun 2020 berubah menjadi berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Putusan MA ini pun dikomentari oleh PDI Perjuangan. Menurut PDIP, putusan MA merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. Kami dari PDI Perjuangan melihat ini adalah bagian dari suatu rentetan yang telah dimulai sejak putusan MK nomor 90 2023 yang mencerminkan bahwa negeri ini seakan dipaksa untuk menerima pemimpin yang belum cukup usia dan juga minim prestasi dan pengalaman maupun rekam jejak. Dan ini adalah sesuatu hal yang kami anggap sebagai pengkhianatan di level tertinggi terhadap cita-cita reformasi. Sementara itu, Presiden Jokowi memilih tak berkomentar terkait keputusan MA tersebut. Jokowi meminta media menanyakan langsung ke Mahkamah Agung. Tadi MA sudah memberikan putusan untuk mencabut batas usia kepala daerah, Pak. Ada tanggapan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Tapi Bapak sudah temukan itu, Pak? Sudah baca sebelumnya? Sudah baca hasil putusan itu, Pak? Belum. Lalu akankah duet Budi Satrio Djiwandono dan Kaesang Pangarep akan terwujud? Siapkah keduanya bersaing dengan Anies di Pilkada Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan mengenai batas usia di pemilihan kepala daerah. Yang mengejutkan, putusan dikeluarkan hanya dalam waktu 4 hari sejak diajukan. Singkat sekali. Dan bersamaan pula dengan viralnya foto putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep dan Budi Satrio Djiwandono yang bertuliskan bakal calon pemimpin Jakarta 2024. Nah, benarkah MA mengubah aturan untuk membuka jalan bagi Kaesang Pangarep melaju di Pilkada Jakarta? Kita akan bahas soal ini bersama
analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat pagi Mas Toto. Selamat pagi Mas Radi. Siap. Ini kayak dejavu nih saya nih, sebelumnya kita bahas rame-rame kemarin sebelum Pilpres, sekarang terjadi lagi sebelum Pilkada Jakarta. Ada yang bisa Anda analisis soal ini, Mas Toto? Sebenarnya yang mengagetkan adalah kalau kita masih kaget. Ya. Karena sebetulnya kan sudah ada pola yang terjadi ya. Apakah ini tidak bisa disamakan dengan keputusan MK nomor 90? Banyak sekali kemiripan. Bukan hanya dalam konteks terkait dengan kecurigaan masyarakat penggunaan hukum, terkait dengan kepentingan elektoral keluarga tertentu. Lalu kalau kita bicara penggugatnya ya, tadi kan Pak Jokowi bilang tanyakan penggugatnya. Ya. Penggugatnya Partai Garuda, Ketua Umum Partai Garuda, yang juga dulu pernah melakukan gugatan dalam rangkaian peristiwa menuju keputusan MK nomor 90. Ada PSI, ada Garuda, ada beberapa kepala daerah yang kebetulan adalah kader Gerindra. Dari sisi ini pun kan, dan kita tahu Garuda ini ketua umumnya kalau disebutkan tadi adalah keluarga dari Ahmad Riza Patria. Betul. Sangat Ahmad kental Ridho kaitannya Sabana dengan Partai Gerindra. Ya. Kalau ditanyakan lalu kenapa langsung curiga Kaesang? Kalian mengada-ngada misalnya begitu. Ya. Bukan orang yang mengada-ngada. Sebelum ramainya keputusan MK ini, beberapa hari terakhir sudah muncul wajah Kaesang. Yang memunculkan adalah petinggi Partai Gerindra juga di sosmednya. Berbarengan dengan Budi Jiwandono, Cagup dengan Cawagup. Kalau tadi Habibur Rahman juga mengatakan alasannya, misalnya Budi Satrio Jiwandono disebabkan karena keinginan masyarakat Jakarta Timur. Ya. Saya kok yakin tidak ya, karena Budi ini bukan dapil Jakarta Timur. Dapil Jakarta Timur itu Habib. Ya. Budi ini wakil dari Kalimantan Timur. Jauh sekali Jadi dapilnya. saya nggak tahu gitu logikanya dari mana. Jadi ya sudahlah, saya pikir ini kan sudah jelas pattern yang ada. Mas Kaesang pun menjadi ketua umum di PSI itu disebabkan oleh proses yang sangat instan. 2 hari langsung jadi ketua umum. Jadi saya pikir kita tidak perlu kaget lagi. Dan silahkan kalau Mas Kaesang mau maju sekalian gitu, saya pikir jangan nanggung. Ada Mas Ngobi maju, ada Mas Gibran maju, ada Mas Kaesang maju, dan ya sudah, biarkan masyarakat yang kemudian menilai, termasuk kita akan menguji masyarakat Jakarta yang katanya paling rasional, apakah bisa menerima pasangannya atau tidak. Ngomong-ngomong masyarakat Jakarta yang paling rasional, saya juga agak sepaham dengan Mas Toto, karena ini berkaca dari Pilpres dan Pileg lalu saja tidak sejalan lah ya dengan apa yang terjadi di beberapa provinsi lain begitu, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat begitu. Hanya Jakarta saja kalau saya lihat kemenangan bukan pada sosok Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bahkan di pemilu legislatif juga pemenangnya bukan PDI Perjuangan melainkan Partai Keadilan Sejahtera. Ini khusus untuk Jakarta. Saya mau bicara juga ini saya akan tanyakan ke Mas Toto. Apa sih sebenarnya yang ada di benak masyarakat Jakarta hari-hari ini ketika melihat rangkaian ya, kita melihat satu rangkaian Pilpres dan sebentar lagi nanti menghadapi Pilkada Jakarta, Mas Toto. Iya, pertama memang Pilkada DKI ini selalu membuat kejutan. Kalau kita ingat di 2012 dan 2017, 2012 orang menjagokan Foke. Siapa yang menyangka kemudian Wali Kota Solo maju dan mengalahkan tokoh-tokoh nasional termasuk incumbent Foke. 2017 juga siapa yang menyangka Ahok bisa kalah. Ya. Dan siapa yang menyangka Anies, mantan menterinya Jokowi, kemudian tiba-tiba maju. Jadi mungkin ya kalau saya menduga-duga itu juga yang ada di isi kepala teman-teman yang ingin mengajukan pasangan yang mengejutkan kalau jadi maju ya. Ada Budi Satrio Jiwandono dengan Kaesang, karena mungkin merasa ada mitos yang mengejutkan inilah yang akan menang. Tapi harus dilihat juga loh dalam pattern yang ada, apakah tidak pernah ada darah biru punya nama besar, anak muda juga yang pernah maju ada. Di situ ada nama Mas AHY, SBY, mantan presiden 2 periode, ganteng, muda, mewakili kaum milenial, dan kita tahu ada di peringkat terakhir dalam pertarungan dengan Ahok dan Anies. Ada indikasi apa? Harus dilihat juga. Jangan-jangan munculnya darah biru itu kan modal yang paling dimiliki ya oleh Budi dengan Kaesang, ponakan Prabowo dengan anaknya Jokowi. Belum tentu kalau di Jakarta
itu menjadi faktor yang bisa menguatkan, bisa jadi malah itu akan melemahkan. Apalagi kalau lawannya adalah Anies Baswedan. Lebih menarik lagi kalau ada Ahok juga di situ. Anies dan Ahok orang bisa lihat kerjanya apa, sementara dua sosok yang pengen dimajukan ini kita belum tahu sepak terjangnya, tapi punya nama besar. Saya meyakini kalau situasi seperti itu bukan tidak mungkin malah akan berakhir seperti AHY. Oke. Ini balik lagi ke putusan MA tadi nih Mas Toto. Ini memutus dalam waktu 4 hari sebenarnya. Singkat sekali ya. Ya sekarang sudah sedang trennya yang instan-instan sepertinya untuk putusan-putusan seperti ini. Memang biasa kalau memang dilihat putusan-putusan ini muncul di tahun-tahun politik, melihat tren yang serba singkat, serba instan tadi itu, Mas Toto. Kalau buat saya begini, bukan hanya masalah instan saja ya. Ada beberapa hal yang kalau dalam logika awam, saya nggak mau mengatasnamakan hukum karena saya bukan orang hukum. Betul, ya. Ini dari kacamata politik saja. Agak janggal. Pertama, ketika Partai Garuda yang memunculkan lagi, dan kita tahu banyak sekali pembahasan bahwa Partai Garuda dianggap sebenarnya sangat dekat dengan Gerindra. Di situ kan ada potensi konflik of interest, seperti yang pernah terjadi misalnya pada rangkaian keputusan MK yang kontroversial kemarin. Ya. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai PKPU yang sudah menyertakan tadinya terkait usia 30 tahun itu adalah pada saat penetapan calon. Iya, penetapan. Dan kemudian sekarang diganti terminologinya menjadi pada saat dilantik. Itu menurut saya jadi menarik. Logika awam saja, PKPU itu kan menjabarkan mengenai penyelenggaraan pemilu. Iya. Harusnya tidak salah ketika itu lebih menjabarkan proses pencalonan. Bukan proses pada saat sudah dilantik dan akan menjabat. Itu logika yang kedua. Ya. Yang ketiga, kalau kita mau bandingkan dengan keputusan MK 90, keputusan MK 90 itu jauh lebih banyak memberikan ruang buat anak-anak muda. Kalaupun mau itu jadi alasan ya. Karena itu kan hanya batasan usia 35 tahun misalnya, atau dengan terminologi pernah jadi bupati, wali kota, dan lain-lain. Yang ini menarik loh Mas Radi. Ya. Yang membedakan hanya tadinya yang tanggal lahirnya itu sesudah 27 Agustus 94 itu nggak bisa maju. Iya. Karena pendaftaran calon 27 Agustus. Betul. Sekarang yang bisa maju itu sampai kemudian katakanlah bulan akhir atau akhir Desember atau awal Januari 2025. Ya. Karena batasannya adalah pelantikan. Oke. Kok bisa kebetulan banget ya Mas Kaisang itu lahirnya 25 Desember 1994. Saya tidak tahu gitu ya. Tapi artinya kelonggaran yang diberikan oleh keputusan ini jauh lebih sempit dibandingkan keputusan MK tahun 2023 kemarin. Ini yang menyebabkan menurut saya tidak salah kalau orang curiga, ditambah sudah muncul poster terlebih dahulu sebelum munculnya keputusan MA. Tapi apakah Kaisang pasti maju? Saya belum yakin bahwa Kaisang pasti maju juga. Ya. Tapi andai kata tidak maju, ini menurut saya bukan didasarkan pada kesadaran tentang kode etik demokrasi. Mereka seperti akan lihat survei dulu. Kalau surveinya jelek, Test walaupun water ya. MA udah dibuat, mungkin belum tentu maju. Iya. Ini kalau ngomong balik lagi soal aturan tadi yang diubah oleh Mahkamah Agung yang memerintahkan KPU untuk merubah PKPU tadi, ya secara hukum memang kita belum bisa menelaah ya, karena kita bicara dalam tataran politik gitu ya, ini legitimate atau tidak, tapi secara politik memang logika nalarnya tidak masuk, seperti yang dijelaskan Mas Toto tadi, bahwa ini kan pemilu, ini kan idealnya melihat syarat usia itu berdasarkan pencalonan ya, tahapan pencalonan bukan pada saat pelantikan. Nah, saya ini dapat berita terbaru juga nih barusan, ternyata Budi Satriojiwandono ini baru saja mengatakan tidak akan maju nih, menyatakan tidak akan maju di Pilkada Jakarta. Ditugaskan oleh Pak Prabowo tetap berada di DPR, katanya begitu. Ini gimana nih? Ada dinamika yang baru lagi. Saya kok agak pesimis ketika pernyataan-pernyataan, ya ibaratnya begini, kalau sekarang trennya berubah. Kalau biasa kita masang sen kanan terus, tiba-tiba beloknya ke kiri begitu. Nah seringnya begitu belakangan ini di iklim politik di Indonesia. Kalau Anda melihat pernyataan Budi Satrio ini bagaimana dengan kemarin yang sudah viral gitu fotonya bareng Kaisang? Ya pilihannya dua ya, kalau terkait dengan fenomena politik dinasti, memaju-majukan
anak mantan presiden, anak presiden terpilih misalnya. Yang pertama ya katakanlah misalnya ada perbedaan pendapat ini, katakanlah memang jangan-jangan suaranya belum bulat misalnya. Ya. Pilihan kedua misalnya bisa juga ini sekedar testing the water. Secara Hmm. tidak langsung nama Budi Satriojiwandono pengenalannya atau awareness-nya akan naik nih. Sekaligus testing the water juga, andai kata Mas Kaisang kemudian memang dimajukan di Jakarta, entah cagup atau cawagup, penolakannya seperti apa, penerimaannya seperti apa. Paling tidak ini kan sekarang jadi bahasa nasional begitu ya. Ya. Yang ketiga, bukan tidak mungkin juga ada fenomena, belum tentu loh nama besar yang dipakai nih untuk memajukan ponakannya, anaknya, itu 100% mau atau bermula dari ide-ide beliau-beliau ini. Saya sebut sajalah Prabowo atau Jokowi. Jangan-jangan nafsu besar ini lebih banyak muncul dari sekeliling bapak-bapak tersebut, entah Pak Prabowo atau Pak Jokowi. Ya. Orang-orang yang ingin kemudian, ya mohon maaf ya, saya mengatakan kalau zaman Orba dulu sering dikasih contoh itu almarhum Harmoko, yang terus mendorong Pak Harto misalnya pada situasi ketika dianggap sudah tidak layak maju pun untuk tetap maju. Tetap maju. Semua cinta Anda, anak Anda pun bisa maju, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, itu yang mungkin juga terjadi, budaya ala Orba menjilat atasan, menyenangkan, termasuk kepentingan mereka untuk tetap berada di lingkaran kekuasaan, dan itu lebih mungkin terjadi kalau bosnya dan kemudian keluarganya ikut tetap ada dalam pusaran kekuasaan. Jadi ya agak ragu juga ketika saat ini didorong-dorong, padahal bosnya sendiri seperti kata Mas Toto tidak punya intensi seperti itu gitu ya kira-kira. Belum tentu idenya muncul, tapi kadang-kadang kan kalau semuanya menjilat, semuanya mendorong-dorong, sure juga gitu ya. Ini kita gunakan bahasa yang terjadi dalam Yang paling ekstrim begitulah ya bahasanya ya. Betul. Nah, jika resmi diusung Gerindra, ini kita berandai-andai lagi nih ya, karena ya seorang Sufmi Dasko, ketua harian DPP Partai Gerindra begitu, yang punya posisi sentral gitu di Partai Gerindra, ini kan sudah memasang foto ini di akun media sosial. Nah, jika resmi diusung, apakah Budi Satrio dan Kaisang ini pasangan yang akan menarik perhatian dan akhirnya dipilih warga Jakarta? Kira-kira menurut Anda juga kan sering menelaah begitu ya, bagaimana elektabilitas tokoh-tokoh yang berseliweran di Jakarta ini. Bagaimana nih, Mas Toto? Kalau dalam survei-survei yang ada sebelum, tentu saja nama Budi Satriojiwandono saya yakin tidak ada satupun lembaga survei yang pernah memasukkan. Kalau Kaisang masih ada ya? Ada, tapi tidak tinggi. Oke. Dan kalau kita lihat secara personal branding, sulit buat bersaing dengan tokoh seperti Anies atau Ahok yang jelas punya basis masanya tersendiri. Ya. Akan tetapi kan kita tahu, ini bukan tentang Budi, bukan tentang Kaisang. Ya. Ini tentang Prabowo dan tentang Jokowi. Ini tentang image kekuatan Prabowo dengan kekuatan image Pak Jokowi. Jangan-jangan ini tentang perangkat birokrasi. Jangan-jangan ini tentang bansos. Jangan-jangan ini tentang aparat. Maaf ya, itu kan yang menjadi pembahasan ketika Presiden maju dalam gugatan MK pada saat Pilpres kemarin. Artinya ketika ponakan Presiden terpilih dan anak dari nanti Pak Jokowi akan jadi mantan Presiden maju, itu juga yang mungkin akan jadi kontroversi. Dan sayang, menurut saya ini akan menyita perhatian publik yang harusnya publik di Jakarta berdebat tentang penanganan banjir, tentang penanganan kemacetan, tentang penanganan polusi, bukan tentang misalnya politik dinasti, bukan tentang penggunaan aparat dan lain-lain. Bahkan bukan tidak mungkin itu akan menyita percakapan dari pilkada serentak yang jumlahnya akan ada ratusan. Saya berharap apa yang terjadi pada beberapa bulan lalu dalam Pilpres itu tidak menjadi bahasan yang sama pada saat kita menikmati pilkada serentak nanti. Iya, tapi sulit juga untuk memisahkan apa yang terjadi di Pilpres jika memang nanti terjadi seperti ini. Meskipun kata Mas Toto tadi Budi Satriojiwandono, Kaisang Pangarep, ini namanya sebenarnya tidak pernah ada dalam radar survei elektabilitas sosok begitu. Tapi kalau memang dimunculkan dengan perangkat yang begitu hebat, bukan tidak mungkin kan bisa menyaingi seorang Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama, Mas Toto. Lagi-lagi saya melihat Jakarta agak berbeda ya. Agak beda ya. Tadi ya, apakah dan masyarakat? Kalaupun dipaksakan itu akan sulit begitu ya. Saya sih senang kalau kemudian keduanya maju, karena menurut saya itu bisa jadi potensi bumerang terhadap apa yang disebut dengan politik dinasti, terhadap apa
apa yang disebut dengan potensi TSM ya. Ya, Tapi saya melihat tetap ini berbahaya malah kalau kita ingin memberikan masukan positif ya buat Budi Satrio Djiwandono sama Mas Kaisang. Budi Satrio Djiwandono ini saya melihat dalam konteks keluarga Pak Prabowo sosok yang sebenarnya secara branding bisa luar biasa. Dia anak muda, dia punya penampilan menarik, dia pintar dan ya. bisa dikatakan simpatik ya kalau image kita lihat dalam gaya komunikasi di daerah. Sosok ini bisa jadi pengganti Pak Prabowo tanda kutip kalau kita lihat dalam image-nya, dalam track record-nya. Terlalu disayangkan kalau kemudian langsung dicemplungkan dalam image yang tidak terlalu baik. Ya. Image-nya seakan-akan nebeng omnya dalam logika politik dinasti. Begitu pula Mas Kaisang, sudahlah budaya instan ini cukup melekat di Mas Kaisang pada saat masuk menjadi ketua umum partai. Umum partai. Masa ketua umum partai, anak presiden hanya menjadi cawagup dan masih nebeng nama ayahnya, itu menurut saya juga kasihan buat Mas Kaisang. Iya. Jadi berartilah orang-orang di sekitar yang sepertinya terus mengojok-ngojokkan keluarga Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, biarkan mereka berkembang dan menunjukkan sebuah karya dan prestasi, dan itu akan lebih membuka kemungkinan mereka berkarir politik. Oke. Tapi yang menarik begini, Mas Toto, ini ya MA sudah berputus begitu dan tinggal memerintahkan KPU untuk mengubah PKPU soal aturan syarat calon batas usia calon gubernur dan wakil gubernur. Tapi saya melihat juga ada berita ini di salah satu harian atau mungkin media online begitu bahwa PKS menyetujui ternyata sepakat dengan putusan ini. Ada apa ini? PKS kan juga pada saat Pilpres lalu sangat menentang gitu ya dengan adanya putusan 90 di Mahkamah Konstitusi. Tapi kali ini bagus katanya. Berarti anak muda bisa maju nih katanya gitu kira-kira. Dan nggak mungkin kan ini juga diubah lagi begitu kan, sudah diubah masa diubah lagi. Itu sisi positifnya ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi persaingan dan kepentingannya, PKS kan jelas DPW-nya sudah mengajukan nama Mas Anies Baswedan. Artinya misalnya kita sepakat bahwa PKS seperti akan mengajukan Mas Anies. Coba Mas Radi pikir, lebih mudah melawan Budi Satrio Djiwandono dan Kaisang atau lebih mudah melawan Ridwan Kamil? Menurut saya lebih sulit melawan Ridwan Kamil. Karena surveinya menyatakan Ridwan Kamil bersaing dengan Anies Baswedan. Jadi itu yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai kemudian upaya mengojok-ngojokkan nama keluarga bos begitu ya, ponakan dan anak, itu malah membuat lawan politik tertawa. Yang akan jadi korban itu bukan yang mendorong-dorong. Mereka sih tetap jadi tim sukses dan tim sukses ini tetap selalu sukses. Entah calonnya kalah atau menang. Tapi nama seperti Budi Satrio Djiwandono dan Kaisang yang harusnya masih punya waktu lama untuk bisa menjulang tinggi dalam karir politiknya, tiba-tiba dijerumuskan dan kemudian nama mereka yang jelek kalau sampai maju dan kalah ya. Dan di atas kertas kalau saya jadi pendukung Anies Baswedan, saya lebih senang melawan pasangan ini dibanding Ridwan Kamil ataupun Ahok. Karena di atas kertas masyarakat Jakarta jauh lebih rasional dan terbukti pada saat majunya Mas Ahaye 2017 penolakan terhadap politik dinasti itu cenderung tinggi. Saya kok agak suuzon nih pernyataannya Mas Toto mau mengarah ke biar dirasain sendiri nih katanya. Kalau memang nyemplung di Jakarta, kalau kalah biar tahu rasa sendiri gitu ya kira-kira ya. Saya malah memberikan peringatan. Yang tertawa seperti teman PKS itu yang saya agak curiga. Ya. Termasuk PKS saya rasa begitu ya. Ini agak satir juga sebenarnya ya. Jelas satir. Dan menurut saya memang pendukung Mas Anies ini agak berpikir kerasnya itu akan terasa ketika melawan Ridwan Kamil. Dan sangat mungkin Ridwan Kamil itu akan maju kalau dapat restu dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi membawa nama koalisi besar 02 yang akan diteruskan di Pilkada DKI nanti. Oke deh kalau gitu masih ada beberapa waktu ke depan kita lihat seberapa serius sih. Masih akan banyak kejutan lagi. Ya masih akan banyak kejutan dan seberapa serius sih sebenarnya pasangan Budi Kaisang ini untuk maju di Pilkada Jakarta. Apakah memang punya niat yang benar-benar serius karena penantangnya juga nggak main-main dan masyarakatnya juga tidak main-main begitu ya, publik yang akan memilihnya juga tidak main-main, berbeda dengan daerah lain. Pasangan Budi Djiwandono dan Kaisang ini bisa survive sampai pencalonan dan juga mungkin nanti pas pemilihan di Pilkada Jakarta. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Sampai Indonesia Pagi. Terima kasih Mas. Terima kasih.